Minai mana Minai? Hei, hei. Pak, kecelakaan Pak, dua mobil di sini Pak. Sabtu, 8 September, 3 tahun silam. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan ketika ingin melepas penat untuk berlibur ke pantai Pelabuhan Ratu, tiba-tiba berubah menjadi awan kelabu. Bus pariwisata yang ditumpangi puluhan karyawan swasta melesat masuk jurang. Tepatnya di tanjakan letter S Kampung Bantar Selang, Cikidang, ruas jalan raya alternatif yang menghubungkan Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Kecelakaan ini membuat bus remuk redam di kedalaman hampir 100 meter. 21 penumpangnya dinyatakan meninggal dunia dan lainnya terluka parah dengan kondisi tubuh mengenaskan. Ada yang terjepit, patah tulang, hingga leher yang hampir putus. Musibah di tahun 2018 ini hanya satu dari puluhan tragedi serupa. Dalam sejumlah investigasi pihak kepolisian, sang supir selalu menyebut remblong sebagai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Tentu saja masuk akal, namun melihat seringnya ruas jalan mendaki itu memakan korban, muncullah prasangka lain. Apakah semua tragedi yang terjadi semata karena rem yang tak berfungsi, atau ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib atau perkara mistis lainnya? Misteri dunia akan mengungkapnya. Bagi penduduk Jawa Barat, khususnya Sukabumi, cerita tentang tanjakan maut letter S Cikidang sudah diketahui luas. Saking menakutkannya, tanjakan yang dilebarkan sejak tahun 2000-an sohor dengan sebutan jalur tengkorak. Warga sekitar Hakul yakin kalau ada kekuatan gaib yang berperan dalam banyak kecelakaan. Sebabnya begini. Konon penunggu tak kasat mata marah besar karena pohon-pohon rimbun yang menjadi tempat tinggal mereka dibabat habis untuk pelebaran. Memang yang sering itu yang supir-supir baru juga, nggak tahu mungkin kelemahan, nggak tahu medan juga ya. Yang bilang katanya ada yang ngajagain di sini juga gitu. Kadang-kadang ada yang ngehalangin gitu, tapi pas dilihat nggak ada orang, dia langsung aja terjerumus dia ke jurang. Ya, yang sering di sini juga dulu tuh. Padahal nggak begitu jalannya, nggak begitu tikungannya, nggak begitu tajam, tapi yang sering kejadian di atas itu di situ. Ya, ada pohon besar palahlar ya namanya tuh. Habis ditebang-tebang itu baru kejadian-kejadian di sini. Kemurkaan semakin menjadi-jadi setelah penebangan sejumlah pohon besar karena adanya pelebaran jalan tahun 2001. Semenjak itu, tragedi maut yang dikonotasikan sebagai tumbal sang penunggu nyaris terjadi sepanjang tahun. Dari sekian banyak pengakuan, 3 kejadian mistis ini paling sering menjadi sebab terjadinya kecelakaan yang menimpa supir truk, bus, atau pengendara umum. Mulai dari adanya kekuatan aneh yang membuat mereka melihat jalanan lurus saja, penampakan sosok yang menyeberang jalan, hingga kerusakan tiba-tiba pada mesin kendaraan. Hah? Masuk angin mobilnya? Hirup? Wah, tuh ini turunnya. Hah? Kejadian apa mogok ini sering di sini, pernah nggak? Oh jarang. Pas kebetulan aja masukkannya. Oh, masuk. Ini apa yang rusak apa? Bisa solarnya mangkok. Solar mangkok. Kompos. Iya, jadi nggak ada masuk angin. Di sini seringnya yang ini masih baru nih bekasnya nih. Mereka juga ini mobil yang
malam. Iya. Saya ini nggak begitu karena ini malam. Paginya udah nggak ada gitu. Tapi katanya mundur katanya nggak kuat. Mundur itu jatuh di situ. Gebok katanya. Ini malam. Yang terbalik banyak. Terus yang sering terjadi di sini sekarang motor. Motor sering terjadi masuk ke bambu itu juga sering. Tiga sebab di atas mungkin masih bisa dibantah pengendara dengan alasan tidak fokus. Kondisi sedang hujan lebat atau karena berkendara di malam hari. Namun kalau sang penunggu sudah menampakkan diri, mau bilang apa lagi? Telah beredar cerita tentang tiga sosok penunggu gaib tanjakan maut Cikidang yang kerap menampakkan wujudnya. Tiga makhluk penunggu adalah sosok hantu perempuan yang memiliki organ tubuh tak lengkap. Bola api yang berputar-putar sekitar lokasi. Sampai seekor ular bertubuh besar. Kalau salah satu dari mereka keluar, tanda akan terjadinya kecelakaan. Pas di sini juga, pas di kecelakaan yang pertama itu mobil ke bawah itu, ya, tapi katanya lihat istri di sini. Ada seorang istri di sini kan ngehalangin jalan katanya, ya perempuan lihat, tapi kenyataan juga nggak tahu sih dia udah cilaka aja ke bawah gitu. Saya pernah diperlihatkan ada sosok itu tuh bola api ya di bawah, bola api dari sini dari letter S langsung ke atas naik. Bola api itu, ada apa itu di bawah itu. Apinya sampai itu ke atas itu ya, seperti bola api aja gitu, pas turun. Sering sebetulnya mah gitu, sering kalau lihat-lihat begitu ada semacam yang berlayang-layang gitu kan. Di tikungan itu kan di bawah itu yang Cigaru itu, ada ular sebesar itulah. Ya di jalan itu ngalangin jalan. Banyak yang mampir di warung saya di sana. Banyak sih yang bilang katanya di warung saya juga suka ada yang nongkrong katanya. Katanya sih. Terus di sini juga yang dibilang Bahado tadi. Nah di sini katanya nih ada ular besar di bawah. Sebagai penduduk yang mendiami wilayah, mereka justru menjadi orang pertama yang menolong para korban kecelakaan. Memang tak ada yang mengganggu, hanya saja mereka acap mendengar suara rintihan hingga jeritan minta tolong saat malam tiba. Suara gaib ini menjadi sesuatu yang akrab dan hal biasa. Di balik semua musibah itu, tokoh masyarakat dan tetua tetap berharap dan berdoa agar para pengendara dihindari dari hal-hal yang tak diinginkan. Terus yang kejadian kemarin, alhamdulillah ngadain tahlilan akbar juga di sini, ya ngumpulin dari kiai-kiai juga, dari para santri semua. Bahkan saya juga yang di depan itu ya, sampai ini juga dikasih air ke bawah dari Palahran ini sampai ke letter S ke bawah itu dikasih air juga, disiramin air, itu air dapat kita tawasul juga ya. Bersama doa-doa bersama-sama gitu. Alhamdulillah sampai 40 harinya yang kemarin itu diselamatin di sini. Setelah kejadian itu saya juga malah ikut penyajian. Ini yang mimpin juga Bahado di sana ya. Sampai 40 hari. Malah di sini ini tepatnya kan mayatnya dari sana dibawa ke sini. Bukan ke atas, dibawanya ke sini. Nah, di situ sampai 40 hari. Iya, lewat jalur sini, lewat sini. Di sini lah. Malah di sini tergeletak dari mayatnya juga. Kisah misteri tanjakan maut Cikidang memang telah menjadi buah bibir. Cerita kecelakaan yang merupakan permintaan tumbal dari sang penunggu juga siar kemana-mana. Namun jejak misteri rupanya tidak hanya itu. Ada lagi yang lebih mistikal. Konon, di salah satu titik di tikungan jalan menanjak itu, terdapat gerbang gaib menuju ke alam dimensi lain. Gerbang menuju kemana? Apakah sebuah kerajaan gaib? Tim Misteri Dunia melakukan penelusuran langsung di lokasi.
pimpinannya di sini. Itu bentuknya lelaki, tinggi besar. Nah, Mas Atmo, ini udah masuk wilayah yang kita tuju nih ya, Iya, apa iya. namanya, letter S Cikidang ya. Mas Iya. Atmo lihatnya seperti apa nih, Mas? Harus seperti apa kalau kita lewat tikungan sini nih, Mas? Ini ya Mas Aryo, kita mesti agak hati-hati, banyak-banyakin doa ini tim, karena saya ngerasain aura-aura yang agak nggak enak ini tempat ini. Oh, Kok kayaknya apa ya? Kayaknya banyak aura negatif di sini. Berarti harus ulun-ulun lah istilahnya Iya. kalau lewat sini. Ini Ya kita bismillah aja lah sama ini. Moga-moga nggak ada gangguan buat tim ini. Nah, ini udah masuk letter S nih yang kalau dilihat banyak Iya. makan korban jiwa nih, Mas. Wah ini banyak sekali. Kalau penampakannya mah banyak yang jelek Mas Aryo. Nah kan, nah Kenapa, Pak? Mobilnya sehat kan, Pak? Sehat. Aduh. Waduh. Yuk. nah, kita cek dulu. Siapa Cek ini? dulu, Pak. Cek dulu. Takutnya kenapa nih? Kejadian ini sungguh di luar rencana. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba mobil yang kami tumpangi mendadak ngadat. Tepat saat melintasi di tikungan letter S Cikidang. Apakah peristiwa ini semacam isyarat agar kami suwur atau meminta izin dulu? Walau-alam. Oke, Mas, kita nanti bakalan coba uluk salam penghuni-penghuni sini. Kita doakan juga karena saya lihat banyak banget ini apa namanya ya? Mungkin korban-korban yang belum sempurna. Pusatnya energinya sebelah sana, tapi di sini juga disambut sama energi yang lain, Mas Aryo, dari sebelah situ. Nah, jika Mas Aryo nanti lihat ada yang di sebelah bawah, itu nanti ada portal energi yang menghubungkan dunia kita dan dunia alam lain. Kalau saya rasakan energinya ini benar-benar di bawah sini disambut sama yang dari sebelah sana. Jadi ini sebenarnya jalannya membelah gunung, Mas. Karena ini nanti ada hubungannya juga sama di daerah sana, di daerah Sukabumi, rangkaian Gunung Halimun, dan ada hubungannya sekali sama selatan Pelabuhan Ratu. Penelusuran ini juga telah membawa kami kepada satu fakta gaib lain. Rupanya ada garis imajiner dan berkorelasinya tanjakan Maut Cikidang dengan pantai selatan Pelabuhan Ratu, serta Gunung Halimun, Sukabumi. Penelusuran gaib kami di tanjakan Maut Cikidang telah membuka banyak misteri yang selama ini jarang diketahui. Lalu, ada apa lagi? Nah, nanti kita lakukan sesuatu, Mas Aryo ya, lakukan sedikit sesuatu yang ada di portal gaib itu. Saya udah merasakan energi portal gaibnya agak terbuka. Itu tadi yang di bawah ada pesan ini, ada pesan ke saya, mungkin minta didoakan secara khusus sebentar. Tim menyeberang jalan untuk melihat sisi yang berbeda. Oke, saya coba doa khusus sebentar ya, Mas.
Gerbang gaib yang menuju alam dimensi lain di Cikidang ini memang tak begitu familiar, tertutup oleh ganasnya jalur tengkorak. Padahal, gerbang gaib inilah yang selama ini acap didatangi paranormal dan penggiat kebatinan. Gerbang apa sesungguhnya? Dan portal menuju kemana? Analisis metafisik dilakukan. Tadi setelah saya lakukan doa khusus, seperti ada energi yang menyedot gitu. Tarik gitu ya. Nah, penampakannya yang di sini ini benar-benar nyambung ke arah selatan. Oh. Benar-benar nyambung ke arah selatan. Sebenarnya ini agak masyarakat, Mas Aryo. Ada masyarakat komunitas gaibnya. Cuman mungkin yang dominan atau mungkin yang pimpinannya di sini itu bentuknya lelaki, tinggi besar. Lagi tinggi besar. Tapi dia tetap seperti manusia biasa, cuman badannya besar sekali. Berarti bisa dibilang kayak kalau di dunia kita kan masyarakat, di dunia mereka juga ada masyarakat, komunitasnya sendiri. Betul. Ini portalnya atau bisa dibilang gerbang nggak, bukan? Betul, gerbang gaib, salah satu gerbang gaib masuk ke kerajaan. Di dalam sini berarti kerajaan? Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke. Ada istana kecilnya dan desa kecilnya di situ. Tak jauh dari dua buah batu yang konon sebagai penanda gerbang gaib, terdapat sebuah batu lagi di pinggir jalan yang menyedot perhatian. Setelah dilakukan penerawangan dengan mata batin, ditemui kenyataan kalau di atas batu tersebut tengah duduk seorang petapa yang sedang melakukan ritual. Nah, ini ada pertapa yang sedang duduk di sini. Mungkin dia sedang melakukan ritualnya dia lah. Tapi bukan dari golongan kita, dari golongan alam sebelah. Ya, seperti yang kita lihat ini tikungan berat banget sampai ada banyak kendaraan mogok ya Mas di sini. Yang di sebelah sini ini juga dihuni beberapa makhluk gaib yang berbentuk siluman. Ada juga yang anggota badannya, bagian-bagian badannya itu tidak utuh. Mereka tidak sempurna, sering menampakkan diri di sekitar sini. Gerbang gaibnya ini, Mas Aryo, berhubungan dengan pantai selatan, Pelabuhan Ratu. Zaman dahulu, Mas Aryo ya, zaman dahulu orang yang kalau untuk mencari ilmu kanuragan, itu mereka akan pergi ke arah pantai selatan, di Pelabuhan Ratu. Dan kemudian jalurnya tetap lewat sini, jalurnya di gunung. Kemudian mereka akan menempuh ilmu kasepuhan atau spin. Nah, Kayak gini-gini kalau supirnya nggak ahli, berbahaya. Penelusuran dan perjalanan yang kami lakukan setidaknya telah memberikan sedikit jawaban tentang adanya kehidupan lain di luar yang kita tahu, serta jejak yang tersisa dari masa lalu. Dan apalagi, Orang-orang zaman dahulu untuk mencari ilmu kanuragan, mereka larinya ke daerah pantai selatan. Kemudian setelah perjalanannya, mereka melakukan perjalanan melewati pegunungan ini, dan kemudian mereka akan mencari gugusan gunung yang tinggi. Bisa di Gunung Halimun, karena di sana ada kerajaan yang ada hubungannya dengan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Dan kemudian akan menuju ke arah gugusan Gunung Salak. Gunung Salak. Yang juga banyak sekali kerajaan-kerajaan kuno yang ada di situ, termasuk kerajaan Pajajaran. jalur tengkorak Cikidang memberikan pesan kepada kita semua bahwa kewaspadaan dan kesiapan dalam berkendara itu hal utama. Tetapi bersikap santun dan menghormati alam semesta dengan segala dimensinya juga harus dijunjung kuat. Di dalamnya termasuk menjaga warisan sebagai sebuah kearifan lokal. Mungkin tak semua misteri berhasil kami ungkap. Selain kemampuan manusia ada batasnya, sudah sepatutnya hal-hal mistik yang tak terjangkau nalar itu hidup berdampingan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Tak perlu berbanding-bandingnya. Selebihnya, biarlah menjadi rahasia Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Bahwa manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk lain, termasuk lebih mulia dari jin dan setan. Nah, kemudian diiringi dengan doa-doa yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ya misalnya dalam surat An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, ya, itu bisa dibaca untuk supaya kita terlindungi ya dari godaan-godaan setan, ya, baik setan yang sifatnya menggoda langsung ke dalam hawa nafsu kita maupun goda-godaan yang seperti itu, ya, yang sifatnya menakut-nakuti ataupun ya mengganggu konsentrasi pikiran kita. Gitu. Terima kasih sudah menonton Misteri Dunia malam ini. Tak sekedar hanyut dalam cerita mistis dan gaib, Misteri Dunia membantu Anda menemukan jejak di masa lalu, menyusuri fenomena hari ini, serta menyingkap rahasia untuk masa depan. Semoga bermanfaat. Selamat malam.